pentingnya sholat, teman-teman. Pentingnya sholat. Seberapa banyak teman-teman menganggap sholat itu penting? Karena mungkin karena menganggap sholat itu nggak penting, kemudian banyak dari teman-teman itu yang sholatnya bolong-bolong. Kadang subuh nggak sholat, zuhur nggak sholat lagi, kemudian ngasar sempat sholat, kemudian maghrib nggak sholat lagi, ya. Kemudian isya sholat. Padahal kita tahu sholat itu yang diwajibkan kepada kita itu kan seharinya 5 kali, ya, 5 kali dalam 24 jam. Jadi kan seharusnya ringan, 24 jam kita hanya kejatah sholat itu 5 kali. Tapi seberapa banyak kita bisa menetapi 5 kali itu dalam 24 jam, ya. Kalau yang sudah sholatnya lengkap, ya alhamdulillah, ya Islamnya khusyuk, insya Allah itu Islamnya tenanan lah gitu. Tapi kalau mungkin yang merasa dirinya belum tenanan, mari kita coba menyadari pentingnya sholat itu untuk kita, ya. Karena sholat itu sebenarnya kebutuhan kita, teman-teman, bukan kebutuhan Allah. Kita tuh sholat apa enggak, Allah itu tetap Allah, ya. Jadi sholat itu kebutuhan kita kepada Allah. Kita mau sholat, ya Allah tetap maha besar. Kita enggak sholat tidak mengurangi kebesaran Allah. Jadi kalau kita enggak sholat itu rugi. Itu, teman-teman. Jadi upayakan, karena sholat itu merupakan satu bukti ketundukan seorang hamba, ya. Seorang hamba kepada tuannya, yaitu Allah SWT. Kalau kita nggak mengambil bagian itu, kita akan dianggap sebagai hamba Allah yang tidak pernah absen. Kalau hamba Allah nggak pernah absen kan nanti kita juga dilupakan, ya, karena nggak pernah ketok. Atau ketok tapi kalau berdoa jaluknya apa-apa kan dituruti, ya. Absen ora tahu, ya. Absen ora tahu, tapi kalau berdoa, kalau minta sambat kepada Allah, maunya langsung dipenuhi. Ini yang perlu kita imbangkan, teman-teman. Gini, teman-teman, sholat itu salah satu rukun dari kesempurnaan keislaman kita. Kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5, ya. Rukun Islam itu ada 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun, Islam itu bisa kelihatan, ya, kalau ada di dalamnya itu 5 pilar. Ada 5. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama itu. Jadi syahadat, 2 kalimat syahadat itu sebagai ibunya, sebagai ibu, sebagai keutamaan, sebagai kewajiban pertama, rukun pertama yang harus ada. Jadi syahadat itu pokoknya, cara-caranya pondasinya, ya, yang harus ada dulu. Kalau nggak ada syahadatnya, lainnya roboh, ya. Yang kedua adalah wa iqamis shalah. Kemudian bersyahadat itu sholat, ya. Jadi sholat itu nomor 2. Jadi jangan dianggap bolah sholat nomor loro, ya. Sholat kena nomor loro, sholat rawopo. Bukan begitu, tapi sholat itu maksudnya sholat kui nomor loro, sholat itu nomor 2, tetapi setelah syahadat. Ora kok sholat itu dientengke dalam arti sholat nomor 2 kemudian dientengke, itu enggak begitu. Sholat itu nomor 2 setelah syahadat. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Ya, zakat. Kemudian wal haji, kemudian
wa shaumi Ramadan wa syamu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Ini pilar teman. Lima pilar yang harus ada agar keislaman kita itu kelihatan, terbangun. Nah, gambaran mudahnya seperti ini teman-teman. Gambar mudahnya, misalkan saya bawa botol ya, pegang botol itu dengan 5 jari. Kira-kira teman-teman, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah itu sebagai ibu jari ya, ini pegang lengkap ya, sebagai ibu jari. Wa iqamis shalah itu sebagai telunjuk. Wa itaiz zakah itu zakat, jari-jari tengah misalkan ya. Wal haji wa syamu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan ya, puasa aja hanya di bulan Ramadan yang wajib. Ini teman-teman bayangkan, kira-kira botol ini masih bisa kita pegang, itu mana yang boleh, mana yang kira-kira masih bisa bertahan, yang kita hilangkan. Misalkan ini ibaratnya sing jempol ki yang syahadat, sing telunjuk iki salat ya. Kita coba yang satu-satu kita praktekkan ya. Kalau mungkin wong Islam ora poso, kan kadang bisa ya, karena alasan tertentu seorang muslim itu boleh nggak puasa karena alasan tertentu, alasan yang syar'i, sehingga tidak puasa. Puasa tadi yang kelima kita lepaskan. Jadi jentik puasa ini tidak ikut memegang, itu botol masih terpegang. Islam ya, di Islam ini ibaratnya botolnya inilah. Kemudian haji wal hajj, karena haji ini disyaratkan juga bagi muslim yang mampu. Kalau mungkin kita pas nggak mampu, tidak haji ya, orang Islam yang tidak haji berarti ini dilepaskan. Ora poso, ora haji, tapi Islam masih terpegang, masih terpegang. Kemudian waita zakah, zakat yang tengah kita lepaskan. Jadi ora poso, ora haji, ora zakat, karena zakat kan ada syarat-syarat tertentu ya, yang mungkin kita tidak termasuk ke wajib zakat ya. Jadi tiga ini tidak ikut memegang botol, tapi botol ini masih terpegang oleh dua, yaitu ibu jari dan telunjuk. Ini syahadatu alla ilaha illallah wa iqamis shalah. Coba bayangkan apa jadinya apabila orang Islam itu tidak sholat. Sholat kita lepas, akhirnya botol itu jatuh ya, akhirnya botol ini jatuh, tidak terpegang, karena hanya syahadat aja, hanya ngaku tok ning ora melaksanakan syariat-syariat yang lain. Ini ternyata sholat itu penting iman sekalian. Maka as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Yen kowe sholat berarti agama ini tiangnya tidak roboh. Tapi kalau kamu tidak sholat, maka tiang agama itu akan roboh, jatuh. Maka itu teman-teman, sholat itu penting ya. Jadi kadang orang itu cukup dengan sergap ke masjid sholat, entah amalan lainnya itu bagaimana, masyarakat itu sudah melihat, wah kayak wong apik gitu. Hanya dengan sergap sholat datang ke masjid setiap kali adzan, itu sudah dianggap orang Islam yang baik, karena zakate piye ora nek wong ngerti, infake piye ya ora nek wong roh, wis haji apa urung kadang yen ra tanggane sing ra weruh ya, yen ora tanggane ra weruh, poso yo gitu dan sebagainya.
Tapi kalau sholat teman-teman, wong angger ketok sregep neng masjid untuk sholat, kuwi wis dianggap wong apik. Maka teman-teman, betapa pentingnya sholat agar se-efektif mungkin waktu yang kita punya manfaatkan untuk membuktikan bahwa kita itu abdi Allah yang baik dengan sholat. Maka itu penting teman-teman, agar agama kita itu enggak roboh mungkin ya. Itu jadi kalau kita sudah haji, apalagi itu haji kok ora sholat, itu kan malah diunyu-unyu gitu ya, malah diledeki tetangganya, malah diledeki teman-temannya. Kowe iki haji kok ora sholat piye kan gitu. Wong haji kok ora sholat. Ngono. Apalane pas poso-poso, melu poso ning ora sholat. Kowe iki piye to? Sekesuk poso malah ora sholat. Jadi yang penting itu sholat. Tapi ketika kamu itu sholat, ketika kita itu rajin sholat teman-teman, rajin sholat, adzan langsung mangkat sih dan sebagainya, yang lain-lainnya itu nggak kelihatan. Taunya, wah kayak sregep sholat. Maka insya Allah wong sregep sholat kuwi sak liyane arep dianggap apik. Ada nggak apik? Meskipun belum tentu juga, tapi minimal sholat. Maka sholat itulah, mari teman-teman kita semangatkan ya. Setiap kali kita sempat sholat, mari kita laksanakan. Jangan sampai lagi sholat kita kutang-kutang, sholat kita bolong-bolong, sholat tinggi yang sempat ya. Maka di tempat-tempat yang sholat itu berpotensi rawan untuk tidak berangkat, tidak sholat, Rasulullah itu memberi stimulasi dengan pahala-pahala yang besar. Misalkan sholat subuh ya. Sholat subuh itu kan abot, mung suwe reso tangi ya. Tangine angel. Bayangke tangine angel. Nah, makanya terus Rasulullah itu memberi stimulan. Sapa sing iso sholat 2 rakaat sadurunge subuh. Kuwi pahalane kaya donya sak isine. Kuwi sholat sunat sebelum subuh, pahalane donya sak isine. Apa meneh sholat subuh kan gitu. Apa meneh sholat subuh. Wong sholat sunat sadurunge wae, sholat sunat 2 rakaat sadurunge wae, pahalane gedene sak mono. Apa meneh sholat subuh sing diwajibne. Itu pahalane insyaallah berkali-kali lipat daripada sunahnya. Maka itu angel, pahalanya dibesarin gitu. Jadi pahala subuh itu besar sekali. Sehingga stimulan lagi dalam Al-Quran, sholat subuh itu sholat yang sangat disaksikan oleh malaikat. Ya, maka kita akan senang-senang di sana. Maka semangat teman-teman ya. Itu untuk membuktikan keabdian kita ya. Keabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini loh Allah saya, hambamu, hadir untuk menghadirkan hati ya, bahwa saya itu hamba. Karena ketika kita sholat sudah hadir di depan Allah, kita tuh jiwa dan raga kita itu tunduknya kepada Allah, tunduk semua. Kita nggak punya apa-apa lagi ya. Kita nggak punya apa-apa, kemudian keangkuhan, perasaan besar kita itu akan tunduk ketika kita sudah mengucap Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar, semuanya kecil. Yang akbar hanya Allah. Semuanya kecil. Kita nggak merasa punya kebesaran, kita nggak merasa punya kekayaan, kita nggak punya merasa jabatan, kita nggak merasa punya apapun. Karena yang kita miliki itu adalah hakikatnya anugerah atau titipan dari Allah SWT. Untuk itu kalau kita sudah diberi anugerah sedemikian banyaknya, apa kita nggak berterima kasih? Maka wujudkan rasa terima kasih kita kepada Allah itu dengan menghadirkan jiwa dan raga kita kepada Allah dengan yang namanya sholat. As-sholatu tanha anil fahsai wal munkar. Insya Allah sholat yang kita dirikan itu, yang kita tegakkan itu akan bisa mencegah
perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Demikian teman-teman, mari kita semangat untuk sholat sebagai bukti kita adalah hamba Allah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.